Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas semua kelas mutan di Marvel ya guys ya. Langsung aja kita masuk. Zeta level, tingkat paling bawah di sistem klasifikasi mutant Marvel. Orang-orang di sini secara biologis emang beneran mutant alias ada X gene di dalam tubuh mereka. Tapi gennya dalam kondisi pasif total, kayak lampu yang ada kabel sama bolamnya, tapi nggak pernah ada yang nyolok ke listrik. Nggak ada kekuatan super yang muncul, nggak ada perubahan fisik apapun, nggak ada yang bisa dilakuin dengan X gene itu. Laboratorium Sentinel dan Guidebook Marvel era modern menganggap subjek kelas ini sebagai target non-ancaman. Literally karena mereka emang beneran gak bisa ngancurin apapun. Mereka hidup, tua, dan turu tanpa pernah tahu kalau di dalam DNA mereka sebenarnya ada kode genetik yang bisa jadi sesuatu kalau aja pernah aktif. Satu contoh dari kelas ini yaitu garis keturunan Trask. Keluarga yang namanya paling dikenal sebagai pencipta Sentinel, yaitu program robot pemburu mutant, literally D1 hater cok. Tapi beberapa keturunan Trask secara genetik ternyata ngebawa X gene latent di dalam tubuh mereka. Ironis aja ya guys ya, number one mutant hater ternyata keturunannya mutan juga. Dan malah balik ikut-ikutan ngejar kaum mutant tanpa sadar kalau mereka lagi ngejar bagian dari diri sendiri. Epsilon level. Epsilon itu kena getahnya tanpa dapat kompensasi yang worth it. Mutant kelas Epsilon ngalamin perubahan fisik yang ekstrim dan sangat mencolok di mata manusia normal. Tapi mutasinya nggak ngasih mereka kemampuan bertarung yang berguna buat ngelindungi diri sendiri, apalagi ngelindungi orang lain. X gene mereka cuma ngebuat hidup lebih susah tanpa ada trade-off yang sepadan. Big alias Barnell Bohask dari era New X-Men penampilannya berubah jadi manusia setengah burung dengan bulu aneh dan tulang berongga. Masalahnya tulang berongganya nggak cukup buat bikin beliau bisa terbang beneran. Yang ada cuma ngubah penampilannya jadi burung tanpa fungsi burungnya sama sekali. Keluar di mana aja langsung jadi pusat perhatian, nggak bisa apa-apa nih orang. Ada juga Artimedix dari era X-Factor, seluruh kulitnya berubah warna jadi pink kekuningan dan hilang kemampuan ngomong. Satu-satunya kekuatan beliau yaitu bisa ngeproyeksiin visual pikirannya ke bentuk hologram kecil. Lumayan buat komunikasi, tapi dalam konteks baku antem, ya dasarnya nggak ada gunanya. Satu lagi, ada Ugly John dari era New X-Men yang namanya aja udah spoiler ya guys ya. Mutasinya cuma bikin wajahnya belah jadi 3 di satu kepala. Dan ketiganya sama-sama jelek. Kekuatan berantem non-existent malah jadi sasaran kelompok rasis pembenci mutant. Kelas Epsilon intinya realita pahit bahwa X-Gene nggak selalu jadi berkah, kadang cuma jadi beban. Delta level. Mutant kelas Delta penampilannya fisik 100% manusia normal, kebalik sama Epsilon. Nggak ada bulu, nggak ada kulit berubah warna, nggak ada yang aneh-aneh sama sekali. Mereka dapat kekuatan dari X-Gene mereka, tapi sifatnya halus, pasif, non-destruktif, dan lebih ke arah kegunaan spesifik daripada dikit-dikit hancurin gedung. Contoh yang paling sering disebut yaitu Cypher atau Doug Ramsey dari era New Mutants. Otaknya bisa nerjemahin semua jenis bahasa di semesta tanpa pengecualian. Entah itu bahasa komputer, bahasa alien purba, bahasa tubuh, literally semuanya bisa. Secara penampilan fisik, beliau kelihatan kayak anak SMA biasa juga. Kekuatannya sangat badak sebagai aset support dan intelijen. Tapi kalau diajak berantem, ya kemampuan nerjemahinnya nggak bisa nolong. Ini inti dari Delta. Contoh Delta yang udah pasti kita semua tahu yaitu ada Domino. Secara fisik beliau kelihatan kayak perempuan biasa karena emang kekuatannya itu manipulasi probabilitas bawah sadar alias luck field yang aktif terus-menerus tanpa beliau harus ngapa-ngapain. Keberuntungan cok kekuatannya. Semua tembakan musuh yang harusnya kena bakal meleset. Semua gerakan beliau selalu berujung untungin. Dan kalau ada sesuatu yang secara statistik bisa salah di sekitar Domino, hal itu nggak akan pernah salah. Meski ia tetap bisa di bypass kalau emang secara statistik mustahil selamat. Kayak ngelawan Juggernaut atau musuhnya ngelakuin hal yang emang mustahil dilakuin. Gamma level. Masuk ke kelas mutant yang rata-rata kita kenal. Tingkat gamma di sini mutant dengan kemampuan bertarung yang kuat dan mematikan. Tapi trade-off-nya berat dan permanen. Kayak bentuk mutasi biologis, ngubah penampilan fisik mereka dari yang kelihatan manusia normal jadi sesuatu yang nggak bisa disembunyiin sama sekali. Mau dimanapun mereka pergi. Nightcrawler pertama muncul di era Giant Size X-Men itu contoh paling ikonik. Kemampuan teleportasi beliau berguna banget dalam pertarungan. Bisa ngilang dan muncul di posisi manapun, mana cepet banget pula. Tapi penampilannya dikutuk selamanya. Beliau nggak bisa jalan-jalan kemanapun tanpa bikin orang-orang di sekitarnya takut. Beast juga nasibnya mirip. Kecerdasan beliau setara jenius kelas dunia dan kekuatan fisik beliau badak. Tapi seluruh tubuhnya ditutupi bulu lebat yang nggak bisa dihilangin. Satu lagi ada The Blob. Durability beliau kagak ngotak dan manipulasi gravitasi pribadi ngebuat dia literally nggak akan bisa digerakin dari posisi yang udah ditentuin. Tapi ya kejebak dalam tubuh yang obesitas ekstrim nggak bisa dihilangin. Beta level.
Tingkat beta itu sweet spotnya mutant kelas atas. Kemampuan bertarung mereka udah di level yang sangat tinggi dengan kontrol yang sangat baik juga. Tapi secara kekuatan atau penampilan fisik tetap ada kelemahannya. Penampilan fisik mereka bisa aja 99% kayak manusia normal. Tapi ada satu cacat kecil atau batasan biologis yang nggak bisa dihilangin. Wolverine contoh paling ikonik. Ini orang zaman sekarang is literally the X-Men ya guys ya. Sekilas beliau kelihatan kayak manusia biasa, walau ototnya kadang gak ngotak. Kemampuan regenerasi dan cakarnya udah di level yang gacor, meski waktu belum disuntikin adamantium juga. Tapi setiap kali cakar tulang yang ada di dalam tangannya keluar, kulitnya harus robek dulu alias ngelukain diri sendiri. Jadi selain sakit banget buat pakai kekuatannya, fisiknya juga gak pernah 100% bersih kayak manusia normal. Mystique juga masuk beta. Kemampuan shape shifting beliau gacor banget dan kontrolnya luar biasa. Bisa niru wujud fisik siapapun sampai detail paling kecil. Tapi ada satu batasan biologis yang gak bisa dihilangin. Kalau beliau lagi relax atau matiin kemampuannya, tubuh aslinya otomatis balik ke wujud kulit biru dan mata kuning yang gak bisa dihilangin permanen. Selama batasan itu ada, beliau tetap beta. Alpha level. Sebelum era Krakoa, tingkat alpha itu standar emas dari perwujudan mutant yang paling sempurna. Kriterianya ketat dan tiga-tiganya harus dipenuhi sekaligus, yaitu kekuatan super skala besar yang sangat destruktif, kontrol 100% penuh tanpa efek samping negatif apapun, dan penampilan fisik yang benar-benar mulus kayak manusia biasa. Emma Frost masuk alpha dari era Uncanny X-Men akhir 90-an. Kemampuan telepati beliau kelas kakap, bisa masuk dan manipulasi pikiran dalam radius badak, ditambah bisa ngubah seluruh tubuh jadi berlian organik yang hampir nggak bisa dihancurin. Semua ini tanpa kelemahan yang bisa ngeganggu kemampuan mutantnya. Penampilan fisik juga normal sepenuhnya. Gambit juga alpha. Beliau bisa manipulasi energi kinetik dari benda apapun yang disentuhnya, terus diubah jadi bahan peledak dengan kekuatan yang bisa beliau atur sendiri. Kartu remi jadi senjata utamanya, literally jadi bom kecil yang amoknya banyak. Atau tongkatnya yang diubah energi kinetik di ujungnya biar lebih gacor. Penampilan fisiknya juga normal. Bishop juga masuk alpha karena bisa nyerap semua bentuk energi ofensif yang nyerang beliau terus ditembakin balik dengan daya hancur yang sama besar atau bahkan bisa lebih. Kontrol sempurna, penampilan fisik normal sepenuhnya. Ada satu lagi, walau sering didebatin nih orang masuk omega atau alpha, tapi untuk sekarang Ana taruh di alpha dulu, yaitu Cyclops. Kekuatan destruktif dari mata beliau luar biasa. Tapi iya, karena ada kerusakan otak dari kecelakaan masa kecilnya, ngebuat kontrol biologis buat matiin laser matanya sendiri hilang. Jadi harus pakai kacamata khusus buat nahan energi kinetik yang keluar dari matanya, kalau nggak bakal bocor terus-terusan. Energi kinetik dari matanya ini datang dari dimensi yang literally semua isinya cuma energi kinetik. Karena energi kinetik sama dengan pukulan, jadi dimensi ini disebut punch dimension. Jadi Cyclops bukan nembakin laser, tapi mukul orang terus-terusan pakai matanya. Dan ya, kelemahan ini bukan kelemahan dari X-Gene-nya, jadi masuknya tetap ke alpha. Terakhir, satu lagi contoh alpha yaitu Havok, adik dari Cyclops. Havok punya kontrol biologis 100% penuh atas kemampuannya nyerap energi kosmik dan nembakin balik ke bentuk gelombang plasma yang panas banget dan destruktif. Cyclops juga harusnya bisa kayak gini, alias bisa mati nyalain kekuatannya ya guys ya. Omega level, apex predator dari semua mutant. Omega level itu tentang satu hal yang spesifik banget, yaitu gak ada teknologi bumi atau makhluk apapun yang bisa ngukur atau ngedefinisiin batasan maksimal dari kekuatan mereka. Definisi ini dirumusin di era House of X oleh Jonathan Hickman. Dan dari sini banyak orang sepakat ini akhir dari perdebatan klasifikasi Omega level. Pada dasarnya puncak kekuatan mereka gak ada batasnya, alias bisa terus tumbuh, aka potensinya gak ngotak. Wait, potensi? Potential, man! Ana bakal sebutin lumayan banyak contoh, so siap-siap. Jean Grey masuk Omega dengan kemampuan telepati dan telekinesis yang secara teori gak ada batas atasnya. Beliau bisa nyalain Cerebro, alat yang emang didesain buat amplifikasi kekuatan telepati ke skala global, terus diubah jadi senjata yang bisa nyentuh pikiran setiap manusia di bumi sekaligus. Dan itu belum termasuk konteks Phoenix Force yang pernah ngambil alih tubuhnya. Di kondisi ini mah udah beda, dog. Terus ada Magneto dengan manipulasi medan magnetiknya yang bisa sampai skala planet. Bisa narik satelit dari orbit, ngontrol kandungan besi di dalam darah manusia, sampai bisa manipulasi garis magnetik bumi sebagai senjata aktif. Terus ada Storm yang bisa ngontrol cuaca dan ekosistem ekstrim secara menyeluruh. Bisa manipulasi tekanan atmosfer, suhu, arus angin di skala lintas benua, dan batas dari skala manipulasi itu belum pernah bisa diukur secara definitif. So, nggak cuma hujan atau angin doang guys ya. Legion kasus yang paling ngawur di kelas
ini. Beliau punya ribuan kepribadian di dalam satu tubuh, dan masing-masing kepribadiannya nyimpen satu kekuatan tingkat kosmik yang berbeda. Artinya dalam satu tubuh ada ribuan kekuatan Omega sekaligus. Ini juga kalau beliau bisa ngontrol semuanya sih dengan stabil, karena emang kagak bisa di sebagian besar waktunya. Franklin Richards alias anak Mr. Fantastic dan Invisible Woman dulu masuk Omega. Walau kemampuannya benar-benar gak ngotak, karena emang kemampuannya benar-benar gak ngotak. Beliau bisa nyiptain universe baru yang utuh dan berfungsi penuh. Bukan pocket dimension atau ilusi, beneran satu universe penuh dog. Sampai-sampai bisa ngejadiin Galactus budaknya cok. Iceman juga dikonfirmasi masuk Omega karena manipulasi termodinamikanya nggak ada batasan yang bisa diukur secara teoritis. Masa sih orang yang bisa ngebuat es, jadi es, otaknya es, masuk ke Omega? Iya, sebenarnya implikasinya jauh lebih dalam. Beliau bisa nurunin suhu materi sampai titik mutlak alias absolute zero, ngeberhentiin gerakan molekul atom secara instan. Dan kalau beliau mau pakai kekuatan yang maksimal, manipulasi kelembapan seluruh planet juga nggak di luar jangkauan kekuatannya. Kemampuan yang kelihatannya biasa aja, tapi rada nggak ngotak. Omicron level. Definisi, there is always a bigger fish. Omega mungkin gak ngotak kekuatannya sampai universal kayak Richard Franklin's. Tapi apapun yang bisa kita lakuin, pasti ada yang lebih jago. Di sini disebut Omicron. Kelas ini sengaja diciptain sama Beast karena beliau nemuin mutant yang kekuatannya udah terlalu di luar nalar, sampai breaking the fourth wall dan omnipotent. Jauh melampaui batas apapun yang bisa diukur, bahkan sama definisi Omega. Munculnya di komik X-Men, Worst X-Men Ever. Mutant tunggal yang ngisi kelas ini adalah Miranda. Beliau bisa manipulasi realitas continuity komik itu sendiri. Literally kayak staff editor Marvel di dunia nyata yang lagi ngulik timeline naskah. Miranda bisa ngedit timeline atau sampai ngasih retcon sesuka hati tanpa ada satupun karakter di dalam komiknya yang sadar ada yang berubah. Contoh paling konkretnya yaitu ngebuat Tony Stark tetap kelihatan berumur 30-an dari tahun 1960 sampai sekarang tanpa ada satu karakter pun yang nyadar kenapa nih orang gak tambah tua sih. Sampai akhirnya pas seri komiknya tamat, beliau ngehapus seluruh semestanya sendiri secara total dan permanen. Ini karakter ngingetin anak ke Superboy Prime, not gonna lie. Dan itu semua klasifikasi mutant di Marvel. Satu hal penting buat dipahamin abis semua ini, yaitu sistem klasifikasi mutant di Marvel punya sejarah yang very inconsistent sampai lumayan parah kalau benar-benar dilihat setiap era. Dari awal, klasifikasi huruf Yunani alias Epsilon, Beta, dan lain-lain bukan murni soal siapa yang paling kuat. Gara-gara ini, posisi karakternya bisa geser-geser tergantung siapa yang nulis. Inkonsistennya juga baru diselesain di era Krakoa lewat House of X dan Powers of X oleh Jonathan Hickman, di mana Marvel akhirnya ngerumusin definisi Omega level secara ketat dan absolut, yaitu mutant yang kekuatan spesifiknya nggak punya batas yang bisa diukur teknologi atau makhluk manapun. Tapi tetap aja sampai sekarang banyak yang debat ya guys ya. Jadi wajar aja kalau ada yang bilang Cyclops itu Omega atau Cyclops itu Alpha, tergantung mau ngambil yang mana. Mutant favorit kalian yang mana guys? Jangan lupa komen di bawah.